Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Salsabila Aryani dengan NIM 2303114500. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas budaya Melayu saya yang berjudul Tanah Ulayat dengan dosen pengampu Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai, MSI, MA. Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang ataupun kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat ataupun kepala adat, dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Kedua, ada jenis-jenis tanah ulayat. Menurut Kurnia Warman, di Minangkabau ada 4 jenis tanah ulayat. Yang pertama yaitu tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo, penguasaannya ada pada penghulu dan letaknya sangat jauh dari kampung. Contoh dari tanah ulayat rajo itu bentuknya seperti hutan rimba, bukit gunung, padang dan belukar, serta laut dan telaga. Lalu yang kedua, tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari yaitu tanah yang letaknya dekat dari kampung yang dikuasai oleh para penghulu dari nagari. Tanah ulayat nagari terdiri atas atau dapat berbentuk seperti padang alang-alang, semak belukar, padang rumput, lembah, tebat, atau kolam. Yang ketiga ada tanah ulayat suku, yaitu tanah yang dipunyai secara bersama-sama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh, di bawah penguasaan penghulu suku. Lalu yang keempat ada tanah ulayat kaum atau jurai, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum lebih dikenal juga dengan nama pusaka tinggi. Pada kondisi sekarang, lebih menonjol bila dibandingkan dengan tanah ulayat suku. Fungsi tanah ulayat. Fungsi tanah ulayat pertama yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari ini berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat hukum adat yang penguasaannya serta pengaturannya dilakukan oleh Ninik Mamakan bersama pemerintah nagari dengan adat Minangkabau. Dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Lalu yang kedua, tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu. Penguasaannya dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Ketiga yaitu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum ini berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status Ganggam Bantua Pagambanan Siang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh Ninik Mama kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yang terakhir ada tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo ini berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status Ganggam Bantua Pagambanan Sinak oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Lalu yang selanjutnya, kepastian hukum tanah ulayat. Kepastian hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang tanah ulayat telah ada baik di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Pengaturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Kepastian hukum tanah ulayat lainnya yaitu dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat beberapa hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat sesuai pasal 1 ayat 3 yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus tanah ulayat kaum, konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat pada tahun 2015 di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Damasyaraya. Telah terjadi konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat suku Melayu dengan pemerintah dan proses terjadinya pelepasan tanah ulayat suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi KPHP model Damasyaraya.
Konflik ini terjadi akibat pelepasan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak tertentu tanpa izin ataupun tanpa persetujuan dari masyarakat setempat. Dalam studi ini terungkap bahwa pelepasan tanah ulayat tersebut menyebabkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat suku Melayu. Masyarakat merasa bahwa tindakan tersebut merugikan mereka secara ekonomi dan sosial, karena tanah ulayat merupakan sumber kehidupan dan identitas budaya bagi mereka. Contoh lainnya dari masalah tanah ulayat ini yaitu sebagai berikut. Bumi Pasaman Barat, Sumatera Barat mengadukan kasus sengketa lahan yang dikuasai pihak lain dengan bukti jual beli dan sertifikat dari BPN. Warga mengaku tidak pernah melakukan transaksi jual beli terhadap lahan seluas 1.000 hektar yang merupakan tanah ulayat dari kaum Datuak, Misa Bumi Pasaman Barat. Ratusan warga dari kaum Datuak Misa Bumi Pasaman Barat mendatangi kantor DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan protes penguasaan lahan milik mereka oleh KUD Saiyo Air Gadang. Warga disambut sejumlah anggota Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Pasaman Barat. Warga meminta para anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan sengketa lahan milik mereka. Menurut warga, sebelumnya mereka pernah diajak bermusyawarah. Namun dalam pertemuan itu, pihak KUD Saiyo Air Gadang menyatakan secara sepihak telah membeli lahan tersebut sejak 30 tahun lalu. Pertemuan berakhir tanpa penyelesaian. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara sah oleh individu atau kelompok individu berdasarkan hak tradisional atau adat. Tanah ulayat biasa diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga atau komunitas tertentu, dan pemiliknya memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nasi putih sayur daun pepaya, sambal terasi dicampur ikan. Demikian presentasi dari saya. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.